pasti Allah itu tidak akan Walaupun mungkin. dalam pandangan manusia itu kan kejam ya. Kejam sekali itu. Ditinggalkan di tempat. Ditinggalkan begitu. Berdua dengan bayi mungkin ya. Iya, dengan bayi. Ada satu penjelasan yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita masih menggali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi seputar ibadah haji. Apa hikmah yang bisa kita ambil di balik ibadah haji ini? Untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat umat Islam di seluruh dunia mulai bergerak Ustadz Ismail ya, menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kemungkinan kalau berkumpul itu sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan lebih. Tentu banyak hikmah ya Ustadz Ismail dalam ibadah haji ini. Antara lain yang banyak disoroti itu adalah keberadaan atau kisah Siti Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hal penting yang kita bisa ambil dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama, memang kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Mumtahan ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah atau teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Dan Siti Hajar tentu saja bersama Nabiullah Ibrahim. Dia adalah istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian melahirkan putra yang sangat dicintainya, Ismail alaihissalam. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari Siti Hajar? Sebagaimana juga pelajaran yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tak lain adalah tauhid. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan yang sepenuh-penuhnya. Ada satu dialog yang menarik ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih dalam gendongan itu di lembah yang tak berpenghuni. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut biwadin ghairi zizar'ain. Ini askantu min duriyati biwadin ghairi zizar'ain. Sempat Siti Hajar heran bukan alang kepalang ketika melihat suaminya itu pergi begitu saja. Dia tanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Aina tadhhab ya Ibrahim?" Ini kisah ceritakan secara agak mendetil di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabiullah Ibrahim tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu Siti Hajar merubah pertanyaannya, dan ini yang penting untuk kita perhatikan. Apa pertanyaan Siti Hajar kepada suaminya? Allah ya muruka bihada? Apakah Allah memerintahkan hal ini, meninggalkan aku dan anakmu itu di sini? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya. Artinya baru dijawab, baru dijelaskan. Nah, kemudian Siti Hajar mengambil kesimpulan sendiri. Idzan la yudayyun Allah. Kalau begitu pasti Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan. Nah, jadi terjadi perubahan sikap
ketika Siti Hajar itu yang semula itu keheran-heranan menjadi menerima begitu begitu rupa, menerima sepenuhnya setelah tahu bahwa itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertanyaannya itu diubah. Ya, dirubah. Allah ya'muruka bihadza. Ini tentu bukan sebuah perubahan sikap yang sederhana. Mengapa? Karena dia tahu persis di mana dia ditinggal itu. Di dalam hadis tadi itu disebutkan tatrukuna fil wadi laisa fihi insun wala syai'un. Engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun. Mohon diingat bahwa ini peristiwa terjadi ini di mana, tinggal di mana, di lembah Bakkah ya, Makkah sekarang ini. Makkah sekarang tentu saja udah begitu rupa ya, hampir tidak ada waktu sepi lah di situ. Ini kota 24 jam, 7 hari seminggu, 12 bulan, sepanjang tahun ramai. Tapi ini kisah kan terjadi 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu. Jadi ketika Siti Hajar mengatakan fil wadi laisa fi insun wala syai'in, itu memang tidak ada seorang pun, bahkan tak ada tetumbuhan. Saya sering mengatakan tempat yang layak untuk apa syarat atau prasyarat dasar tempat itu layak dihuni jika di situ ada air. Mutlak. Dan apa tanda sederhana di situ ada air jika di situ ada tetumbuhan. Jadi tumbuhan itu tanda paling sederhana kalau di situ. Dan ada itu air. tidak ada sama sekali. Dan itu tidak ada sama sekali. Berarti memang di situ tidak ada air. Siti Hajar pun juga mengatakan begitu, laisa fihi insun wala syai'un. Ya, tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu pun. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Andai umpamanya kita tinggalkan istri kita, keluarga kita, anak kita itu di hutan, itu masih ada lah tumbuhan dan itu masih ada air. Saya pernah untuk satu pekerjaan itu atau tugas akhir saya dulu waktu kuliah itu di tengah hutan itu 5 hari 4 malam itu kehabisan air, tapi nggak pernah betul-betul kesulitan air gitu, karena ternyata ada sumber-sumber air yang kita tidak duga itu dari akar yang menjulur dari atas itu ternyata itu mengandung air yang luar biasa. Nah, tapi di tempat tadi itu enggak ada seorang pun. Nah, disitulah saya kira ketaatan, penerimaan yang luar biasa dari seorang hamba Allah. Ini poin yang pertama yang saya kira penting sekali untuk kita hayati, kita teladani. Begitulah semestinya sikap seorang hamba Allah sejati. Ketika tahu ini perintah Allah, taat. Dia taat setaat-taatnya meskipun perintah Allah itu tampak sekilas tidak masuk akal. Apa itu kuncinya itu, Ustaz Sumail? Kuncinya yang pertama keyakinan bahwa Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya, dan itu yang pertama kali disampaikan atau diutarakan atau disimpulkan oleh Siti Hajar. Idzan la yudayyan Allah. Pasti Allah itu tidak akan mungkin. Walaupun dalam pandangan manusia itu kan kejam ya. Kejam sekali itu. Ditinggalkan begitu. Berdua dengan bayi mungkin ya. Iya, dengan bayi. Ada satu penjelasan yang menarik. Jika kita tinggalkan anak istri kita di sini di Indonesia itu dalam 1-2 belokan itu sudah nggak kelihatan. Ya, karena bangunan atau karena pepohonan gitu. Tapi kalau di padang pasir itu sampai satu waktu yang cukup panjang itu yang meninggalkan kita itu akan terus terlihat. Karena padang pasir kan. Ya, sampai satu titik. Ya, satu titik. Artinya kalau pakai bahasa ternyuh atau bahasa sedih itu nggak hilang-hilang gitu. Ini kan sesuatu hal yang sangat dramatis itu. Tapi begitulah Siti Hajar mengambil kesimpulan sendiri meskipun ya kita tahu akhir dari cerita itu, tetapi kita mesti juga memikirkan gitu. Apakah Siti Hajar waktu itu tahu apa bentuk Allah tidak mendolimi mereka? Jawabannya pasti tidak tahu. Gitu. Tapi mengapa dia itu begitu yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya? Karena Allah sendiri yang mengatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Nah, itu bahwa Tuhanmu itu tidak akan mendolimi hambanya gitu. Itu
Yang pertama bahwa yakin Allah tidak akan mungkin mendolimi hambanya. Karena itulah maka dia tidak ragu untuk begitu mendengar ini perintah Allah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran itu sikapnya adalah sami'na wa ata'na gitu. Kami mendengar, saya mendengar dan saya mentaatinya. Gitu. Iya, dalam konteks menghadapi kehidupan sekarang, itu kan tampaknya sangat berat, ya. Bagaimana seseorang itu bisa meninggalkan ya sesuatu yang sangat dibutuhkan lah dalam kehidupannya karena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana membangun keyakinan itu seperti apa? Nah, ini menarik sekali. Bagaimana pada akhirnya yang dia sebutlah yang dia khawatirkan itu terjadi ketika habislah air susu yang ada pada dirinya, lalu anak yang dalam gendongannya Ismail kecil kehausan dan menangis. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mencari air. Mencari air. Tapi kan bagaimana di padang pasir begitu mencari air? Justru itu yang menarik. Gitu. Dan inilah yang mestinya menjadi pelajaran buat siapapun yang pergi ke tanah suci, jamaah umroh maupun jamaah haji. Bahwa seorang hamba Allah yang yakin akan kekuasaan Allah itu tidak boleh putus asa meskipun dia menghadapi situasi yang secara rasional itu 100% mustahil. Boleh disebut mustahil, hampir mustahil. Malah mungkin boleh kita sebut secara manusiawi itu mustahil. Karena apa? Karena dia sendiri juga sudah tahu bahwa di situ tidak mungkin ada air, dan tanda-tanda di situ tidak ada air itu juga tidak ada. Tanda sederhananya tadi kan ada tumbuhan kan. Nah, itu tidak ada. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, dia tetap berusaha mencari gitu. Dan mencarinya pun juga mencari sungguh-sungguh mencari. Dalam arti dia betul-betul menunjukkan ikhtiar yang luar biasa. Dia naik ke Bukit Sofa, tak tambah air di sana, kemudian turun dia berlari ke Bukit Marwah. Begitu seterusnya pulang balik sampai 7 kali kan. Dan ingat, itu dilakukan sendiri. Secara mentality, biasanya orang kalau sudah di dalam situasi yang begitu rupa, itu mental itu jatuh sudah. Tidak ada kekuatan untuk dia melakukan sebuah ikhtiar. Tapi ini perempuan luar biasa, Siti Hajar ini. Dia tidak lemah, tidak rapuh, tidak kemudian jadi loyo gitu. Buktinya bahwa dia masih, kita yang sekarang melakukan saja 7 kali itu sudah luar biasa. Dan ingat pada waktu itu lintasannya tidak seperti sekarang tentu saja gitu loh. Sekarang kan lintasannya sudah mulus, bukan sendiri pula, kita beramai-ramai. Lalu kalau capek kita bisa minggir sebentar minum air zam-zam gitu, sudah enak sekali. Tapi waktu itu nggak ada. Bagaimana mau minum air? Wong itu yang dicari kok gitu kan. Dan lintasannya bukan lintasan yang mulus, itu batu-batu yang tajam gitu. Sesuatu yang memang ini hari sulit didapat oleh jamaah. Karena itu kadang-kadang saya kalau membuat jamaah itu suka minta kepada jamaah itu untuk cari sisa-sisa batu yang agak tajam gitu, untuk ditekankan ke kaki, untuk menambah impresi kita membayangkan Siti Hajar pada masa itu 4.000 tahun yang lalu. Dan ternyata airnya ditemukan di mana? Muncul di mana? Nah, di situ itu yang menarik. Ketika pada titik dia sudah optimum ikhtiar, Allah menentukan takdirnya. Keluarlah air bukan di area, kalau bahasa kita itu area ikhtiar. Area ikhtiar itulah yang Mas'a itu, tempat sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah itu. Itulah area ikhtiar. Tapi Allah memberikan solusi bukan di area ikhtiar kita, di luar ikhtiar Siti Hajar, di luar area ikhtiar Siti Hajar, yaitu di Matof, di tempat tawaf. Itu kan di situ sumur Zamzam itu keluar. Gitu. Jadi yang menurut kita itu mustahil, bagi Allah tidak, gitu. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, gitu. Jadi jangankan sekedar, ini saya kira keyakinan Siti Hajar, mendatangkan 1-2 tetes air untuk putranya, menciptakan alam semesta ini saja bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah maka kemudian Allah menetapkan takdirnya dan keluarlah. Kalau dalam riwayat itu katanya sayapnya dari malaikat Jibril yang menghentak, kemudian keluarlah air itu. Dan secara teori
Ini menarik. Hingga sekarang itu saya pernah belajar geohidrologi itu tidak mendapatkan penjelasan. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana genesa dari sumur Zam-Zam itu. Genesa itu maksudnya? Genesa itu bagaimana muasal munculnya itu. Asal usulnya. Ya, atau bagaimana dia bisa muncul di situ. Itu namanya genesa. Mengapa? Karena sekeliling lembah Bakkah itu atau Makkah itu seluruhnya itu batuan beku. Yang kita sebut Jabal Kubais, Jabal Omar yang sekarang menjadi hotel itu, lalu yang lainnya itu semuanya batuan beku. Kita kalau tawaf itu di atas batuan beku. Kita sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah itu juga batuan beku. Semuanya batuan beku karena ini kegiatan magmatik purba ya. Batuan beku itu maksudnya dari lava. Oh, lava. Dari magmatik. Artinya dia tidak bisa menyimpan air. Tidak bisa menyimpan air. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi di mana tempat air itu tersimpan di dalam lapisan yang disebut lapisan akuifer. Akuifer itu lapisan batuan yang mengandung air. Itu namanya akuifer. Dan itu terjadi di batuan sedimen. Batuan endapan itu. Bukan batuan beku atau batuan metamorf. Kan batuan ada 3 jenis. Batuan beku itu pembukaan magma atau lava. Magma panas. Kalau ada air itu ikut apa? Kalau ada kemungkinan dari apa? Kalau sederhananya kan di sini kita lihat sumber air itu bisa dari sungai, dari laut, gitu. Itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan karena kalaupun ada dari sungai itu laut itu sih udah bahasa Jawanya udah gosong duluan, udah menguap karena magmatisme itu gitu. Iya. Ustaz Ismail dalam konteks perjuangan ya, ini kan perlu kita refleksikan gitu ya. Ketika umat ini sekarang ini mengalami ujian yang tidak bisa disebut mudah ya, baik dari musuh-musuh Islam secara eksternal, bahkan dari tubuh umat sendiri ya. Kadang-kadang yang memperjuangkan Islam itu diperlakukan secara tidak layak, dianggap pengkhianat, dianggap pemecah belah, ada tekanan-tekanan, baik politik, bahkan ekonomi, pemecatan dan sebagainya. Belum sampai di beberapa tempat juga sampai penyiksaan itu terjadi ya. Nah dalam konteks ini apa pelajaran yang kita bisa ambil terkait dengan konteks perjuangan ini? Iya, jadi kita saat ini memang mengalami situasi yang begitu menekan. Oleh karena lawan-lawan dari dakwah ini begitu rupa. Praktis kita bisa bilang seperti David dan Goliat. Orang bilang sering kita dengar itu dengan istilah nggak mungkin. Justru ketika kita menghadapi seperti itu, kisah Siti Hajar itu menjadi sangat penting. Siti Hajar itu sudah juga menghadapi situasi yang boleh disebut tidak mungkin. Mustahil ada air di tempat seperti itu, yang tadi juga sedikit saya jelaskan secara geologis memang tidak mungkin. Tapi ketika kita bilang bahwa Allah berkehendak jadi. Nah, apa yang dihadapi oleh Siti Hajar itu benda statis. Artinya tidak ada effort yang bisa kita lakukan untuk merubah situasi statis. Kan itu benda-benda mati. Ya toh? Jadi tidak mungkin siapapun itu merubah dia batuan beku itu menjadi batuan sedimen. Itu tidak mungkin gitu. Tetapi ini hari setidak mungkin apapun yang kita hadapi itu manusia. Yang manusia itu masih bisa berubah. Nah, karena itu ada 2 faktor yang saya kira penting untuk menjadi pelajaran. Kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin selama kita masih hidup dan selama kita yakin bahwa Allah itu punya kekuatan, kekuasaan. Kemudian yang kedua, apalagi faktanya yang kita hadapi itu manusia yang masih bisa berubah gitu. Kalau batu tidak mungkin berubah, tapi manusia berubah. Karena itulah maka malulah kita kepada Siti Hajar kalau ini hari kita mengatakan tidak mungkin berhasil dalam perjuangan gitu. Masalahnya tinggal begitu berat pun ujian itu. Ya, itu. Karena sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan Karena itulah pentingnya ikhtiar sebagaimana dilakukan oleh Siti Hajar tadi itu. Ikhtiar sampai
ikhtiar seoptimal mungkin. Kalau bahasa Jawanya itu sampai mentok gitu. Nah, di situ harapan pertolongan dari Allah SWT. Ketika Allah menolong, lihatlah yang tampak oleh kita tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan air Zam-Zam itu sampai ini hari sudah lebih umur 4.000 tahun tak tampak tanda-tanda bakal habis. Itu suatu keajaiban. Jadi mestinya 7 keajaiban dunia itu memasukkan air Zam-Zam ini mestinya gitu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Ini penjelasan yang luar biasa dan yang sangat mendalam ya tentang apa yang dilakukan oleh Siti Hajar yang sesungguhnya juga merupakan teladan bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan tentang pelajaran dari Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ini tentu tidak bisa dilepaskan dari ibadah haji ini. Nah, dalam konteks perjuangan saat ini, keyakinan ya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus benar-benar tertanam dalam diri kaum muslimin, terutama orang-orang yang memperjuangkan tegaknya Islam. Bagaimana mungkin umat ini kemudian bisa yakin akan kemenangan kalau para pejuangnya sendiri ragu. Disitulah pentingnya kita 100% yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.